Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya pengen bahas Isekai Quartet, yaitu tentang hubungan unik Ainz dari Overlord dan Tanya dari Yojo Senki. Saya nggak tahu ya kalau kalian, tapi ketika saya pertama kali nonton Isekai Quartet dan melihat hubungan mereka berdua, langsung terfikirkan di kepala saya kalau mereka berdua ini sangat unik dengan sifat yang hampir berlawanan namun bisa akrab. Topik video ini bakalan membahas tentang perbedaan kedua karakter mereka dan apa yang membuat mereka berdua bisa saling mengerti satu sama lain. So, mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang perbedaan background pekerjaan mereka. Kalau di dunia sebelumnya, Tanya adalah salah satu atasan di sebuah perusahaan yang bertugas untuk mengurus kualitas sumber daya manusia di perusahaan itu. Dia adalah tipe orang yang sangat realistis, sangat ketat terhadap aturan, dan hampir tidak ada rasa iba sama sekali. Bahkan dia tidak segan untuk memecat orang-orang yang menurut dia sudah tidak layak lagi bekerja di perusahaannya, tanpa pandang bulu apakah orang itu sedang kesusahan atau tidak. Orang-orang pun mulai menjuluki dia sebagai iblis dan cyborg. Di lain sisi, Suzuki Satoru diceritakan sebagai seorang pegawai kantoran biasa yang sangat mencintai game Yggdrasil, terutama Guild Best Nazarick yang telah dia bangun bersama teman-temannya. Dia adalah tipe orang yang sangat peduli dengan orang lain dan sangat menjaga semua kenangan indah yang pernah dia jalani dengan teman-temannya. Dia pun rela ditunjuk sebagai guild leader demi bisa menjaga agar seluruh anggota guildnya tidak terpecah. Dengan pengalamannya sebagai seorang pegawai kantoran, dia belajar banyak caranya menjalin hubungan baik dengan orang lain, mengatur relasi, menentukan jadwal kerja, menjaga image, dan sebagainya. Dia pun sama sekali tidak keberatan untuk terus belajar demi bisa mengejar ekspektasi orang lain yang diberikan kepada dirinya. Nah, dari sini mulai kelihatan betapa bedanya mereka berdua. Di satu sisi, Tanya adalah tipe orang yang sangat otoriter dan keras, namun di lain sisi, Ainz adalah tipe orang yang sangat mengayomi satu sama lain dan lembut kepada orang-orang yang dia pedulikan. Selanjutnya adalah sifat mereka. Seperti yang kita lihat di anime, Tanya adalah orang yang sangat manipulatif. Semua tindakan, pemikiran, dan relasi yang dia buat semata-mata demi tujuan pribadinya, yaitu mendapatkan reputasi yang baik dan imbalan besar berupa hidup nyaman dan aman. Kita bisa lihat Tanya yang selalu berpikir keras ketika berbicara dengan para petinggi militer demi meninggalkan kesan yang baik sehingga namanya bisa masuk rekomendasi sebagai salah satu orang yang patut diperhitungkan dan diperlakukan spesial. Hal lainnya bisa kita lihat ketika Tanya dengan sengaja bertingkah baik dan lugu di hadapan Kapten Uger yang merasa tidak tega melihat seorang anak kecil harus ikut berperang. Dia sengaja bertingkah seperti itu karena melihat kesempatan untuk memanfaatkan emosi Kapten Uger yang sedang tidak stabil. Sebaliknya, kalau Tanya sangat manipulatif, maka Ainz sangat adaptif. Kita bisa lihat dari ketersediaan Ainz yang menerima dengan lapang dada posisi dirinya sebagai leader dari guild mereka, sehingga dia harus bisa menyesuaikan diri demi menjaga hubungan antar anggotanya. Contoh lainnya adalah ketika dia terjebak di New World dan harus hidup di tengah-tengah NPC yang menjadi nyata, dan semua NPC itu memiliki standar penilaian yang sangat tinggi kepada sosok Ainz. Makanya, setelah Ainz mengumpulkan para Floor Guardian di awal season 1, muncul scene di mana Ainz merasa kalau para NPC sepertinya sedang membicarakan orang lain dan seperti tidak sedang membicarakan dirinya. Mengetahui hal ini, Ainz pun harus bisa menyesuaikan diri dengan ekspektasi para NPC itu. Bagi saya, orang adaptif dan manipulatif akan saling kesal satu sama lain jika dipasangkan. Tipe orang manipulatif akan merasa kesal jika tidak berhasil mengontrol orang itu. Sedangkan orang adaptif akan kesal karena merasa orang itu terlalu mengatur dirinya. Perbedaan selanjutnya adalah kepercayaan. Bagi Ainz, dia percaya apakah Tuhan itu ada dan ingin membuktikannya. Hal ini bisa kita lihat dari obrolannya bersama Robert Dyke, di mana Ainz sedikit mendebat Robert Dyke yang percaya kepada 4 dewa. Ainz sempat memikirkan beberapa kemungkinan tentang sosok Tuhan yang ada di New World, mulai dari kemungkinan kalau mereka adalah makhluk tak kasat mata, makhluk super yang hidup di dimensi lain, atau bahkan sekedar manusia yang mempunyai kekuatan sangat dahsyat dan mendeklarasikan diri sebagai dewa. Dari sini kita bisa lihat bahwa Ainz percaya kalau Tuhan bisa saja ada, namun dalam wujud yang mungkin saja tidak kita ketahui, dan Ainz ingin membuktikan kepercayaan itu. Sedangkan bagi Tanya, dia sama sekali tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Padahal tidak seperti Ainz yang harus melakukan eksperimen sana-sini, Tanya sudah jelas-jelas bertemu langsung dengan sosok Tuhan yang ada di dunia. Untuk membuktikan ketuhanannya, bahkan Tanya sudah direinkarnasikan ke dunia lain, diberikan mukjizat dan menghasut banyak orang dengan menyebarkan wahyu Tuhan. Tapi Tanya tetap tidak percaya. Malahan dia lebih percaya keberadaan iblis daripada Tuhan dan menamainya sebagai makhluk X. Makanya kalau kalian perhatikan di Isekai Quartet, cuma Ainz sendiri yang percaya kalau Aqua benar-benar Dewi, sedangkan Subaru dan Tanya sama sekali tidak percaya. Oke, itu tadi adalah beberapa informasi tentang perbedaan background mereka berdua. Dengan perbedaan tadi, kenapa Tanya dan Ainz malah bisa akrab di Isekai Quartet? Menurut saya, ini dikarenakan efek misunderstand yang biasanya muncul di Overlord.
Tanya menyadari kekuatan besar yang dimiliki Ainz dengan banyak pengikut kuat bersamanya. Ditambah dengan adanya aura kebijaksanaan di sekitar Ainz, Tanya pun berkesimpulan kalau Ainz adalah sosok yang hebat sehingga pantas untuk dihormati dan dianggap spesial. Dengan kata lain, Tanya tidak menganggap Ainz sebagai bawahan atau orang yang lebih rendah daripada dia, melainkan rekan yang setara sehingga bisa diandalkan. Apalagi Tanya dan Ainz sudah saling mengetahui kalau mereka berdua adalah orang Jepang dan sama-sama mantan karyawan. Kalau untuk sisi Ainz, dia sangat terbantu dengan pasifnya sebagai seorang undead. Dengan adanya pasif ini, Ainz akan selalu terlihat tenang di hadapan orang lain sehingga memberikan kesan berwibawa. Sebagai seorang mantan karyawan biasa, Ainz secara naluri sempat menyadari betapa kejamnya Tanya yang dulunya adalah seorang atasan. Makanya sempat muncul beberapa kali scene di mana Ainz seperti takut dengan Tanya. Tapi berkat pasif undeadnya, perasaan itu dapat tertekan dan tidak terlihat sama sekali. Alasan lainnya karena saat ini Ainz berada pada posisi pemimpin. Meskipun sebelumnya Ainz hanyalah seorang karyawan biasa, tapi semenjak dirinya terkirim ke New World dan menjadi pemimpin Nazarick, Ainz mulai belajar banyak untuk bisa menjadi sosok pemimpin yang ideal. Salah satu caranya adalah dengan banyak membaca buku tentang cara menjadi pemimpin. Karena Ainz sudah belajar banyak hal, dia yang awalnya adalah seorang karyawan biasa, perlahan-lahan mulai berkembang menjadi sosok pemimpin yang dia inginkan. Sehingga Ainz yang sekarang bisa lebih relate dengan Tanya yang memang sebelumnya adalah seorang atasan di tempat kerja. Selanjutnya, yang membuat Ainz bisa lebih relate lagi dengan Tanya dikarenakan sifat kemanusiaan Ainz perlahan-lahan mulai terkikis. Semenjak menjadi undead, Ainz perlahan-lahan mulai kehilangan rasa kemanusiaan dan menjadi lebih ahli dalam berpikir objektif. Manfaatkan mereka yang bermanfaat, buang dan abaikan mereka yang tidak berguna. Berikan permen jika mereka rela bekerja sama, dan berikan cambuk jika mereka melawan. Tidak ada ampun bagi mereka yang melawan, dan manjakan mereka yang bersedia membantu. Semua itu demi tujuan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan yang sebenarnya. Cara apapun diperbolehkan, bahkan jika harus memakan banyak korban jiwa seperti yang kita lihat pada Operasi Gehenna, penaklukan Holy Kingdom, dan pembantaian Rest the Kingdom. Ini tentu sangat mirip dengan sifatnya Tanya yang sangat keras dan tidak pandang bulu kepada siapapun. Jika ada orang yang melawan, Tanya tidak segan-segan untuk melukai dia. Jika ada orang yang tidak berguna, maka orang itu akan dibuang seperti halnya tentara yang dikirim untuk mati di akhir episode 1. Tapi kalau orang itu berguna, maka dirinya akan dimanipulasi dan dipergunakan sebaik mungkin agar menjadi lebih berguna lagi. Seperti halnya batalion tempur yang sudah dia bentuk. Dari sini sudah kelihatan kalau Ainz secara tersirat memiliki cara memimpin yang semakin mirip dengan caranya Tanya. Ini juga yang sepertinya menjadi alasan kenapa Reirugen Sensei di Isekai Quartet mengatakan bahwa ada sosok yang lebih iblis daripada iblis di dunia ini. Kalau patokan iblis bagi Reirugen adalah Tanya, dan Ainz yang sekarang sangat mirip dengan Tanya namun dengan penampilan yang jauh lebih menakutkan, saya rasa sangat masuk akal kenapa dia mengatakan Ainz lebih menakutkan daripada Tanya. Kesimpulannya, semua isi video ini adalah opini saya pribadi. Saya merasa hubungan antara Tanya dan Ainz sangat unik dengan perbedaan mereka yang begitu kontras. Meskipun begitu, Ainz bisa relate dengan Tanya dikarenakan dirinya yang terus-menerus belajar dan mengasah diri, hingga pada tahap orang sekejam Tanya pun menganggap Ainz sebagai sosok yang pantas untuk dihormati. Kalau saja Ainz masih sama seperti dirinya di dunia nyata, yaitu seorang pekerja biasa, saya rasa Tanya hanya akan menganggap Ainz sebagai salah satu pion yang dapat dipermainkan sesuka hati. Seperti halnya dia memandang rendah Kazuma di Isekai Quartet. Namun, semua proses saling mengerti ini hanya akan muncul jika ada dialog di antara mereka berdua. Makanya kita diberikan scene di mana Tanya dan Ainz saling berbicara satu sama lain. Saya teringat dengan salah satu beat dari stand-up komedi Panji Pragiwaksono, di mana dia mengatakan kalau kita lebih membutuhkan jembatan yang saling menghubungkan daripada tembok yang malah memisahkan. Nah, jembatan itu adalah dialog. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Jubi ZA, Bang Aishiteru, Bang Yamete Kudasai, Bang Arigatou gozaimasu, Bang Watashi Daisuki, Bang Itadakimasu. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau sepertinya Jubi ZA mulai koslet. Ada dari gua sendiri, Bang, bahas anime lain dong selain Overlord dan Metinabis. Gue sebenarnya capek sih baca komentar beginian. Kalau lu berharap topik lain, silakan bersabar. Karena gua nggak mau channel ini jadi channel pecah belah yang isinya sembarangan dan tidak terkonsep. Pasti gua bahas kok topik lain, tapi pelan-pelan. Sabar aja. Ada dari Mang Bujal, Bang, ada rekomendasi light novel yang MC-nya OP full, gak tanggung kayak si Kirito. Kalau lu nyari cerita yang OP full, lu bisa baca Wuxia, Xiangxia, dan novel Korea. Itu mayoritas MC-nya pada full OP. Ya intinya, kalau lu mau yang MC-nya OP nggak nanggung, cari aja bacaan yang tidak memiliki genre drama. Pasti MC-nya OP. Atau kalau lu benar-benar cari MC yang OP, lu cari aja bacaan isekai mainstream. Kayak isekai Smartphone, Death March, itu semua MC-nya OP-nya nggak nanggung loh.
Ada dari Budi, semangat buat videonya. Makasih banyak bro, 500 ribunya. Ada dari Kuroten Nosu, pusing gue lihat pembahasan kemarin soal dilatasi waktu. Tolong jangan sampai bahas time paradox juga, ditunggu pembahasan summon monsternya. Intinya ya, lu nggak usah pusingkan soal dilatasi waktu. Itu hanya cara saya untuk menjelaskan kenapa mereka bisa tiba di waktu yang berbeda, padahal terkirim di waktu yang sama. Ada banyak cara untuk menjelaskan hal ini, silakan lu pilih mana yang lebih masuk akal dan mudah dimengerti, karena emang autornya sendiri belum menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Ada dari Miao, next minta disawer berapa bang? Kalau jawaban aman ya seikhlasnya aja, kalau mau jawaban jujur ya sebanyak yang lu bisa. Yang penting ikhlas. Dan terakhir dari Jin Kura-Kura, Sensei rekomendasi anime isekai plus main chair OP dan ada haremnya juga, kalau bisa yang setipe dengan isekai smartphone lah. Kalau lu cari yang setipe dengan isekai smartphone ada Death March dan Hachinante. Itu sih menurut saya. So, terima kasih semua yang sudah setia donasi dan bye.